Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait sucinya. Maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hormat Gloria Patri. Bacaan bersama yang terambil di dalam Yudas 20:21. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Untuk menyambut pembacaan ini kita akan memuji nama Tuhan, rahmat Allah heranlah. Menebus datanglah kedua.
Bersama-sama kita akan bersatu hati di dalam doa. Doa syafaat pagi ini akan dipimpin oleh Evangelis Rita. Kami persilakan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau boleh mengizinkan kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur Engkau sudah menyertai kami sepanjang malam dalam istirahat kami, dan pagi hari Tuhan Engkau telah membangunkan kami kembali dengan tubuh yang sehat. Bahkan Tuhan juga sudah pimpin langkah setiap kami, sehingga kami boleh tiba di rumah Tuhan pada hari ini, dan kami siap untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon ampuni kami atas setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat di hadapan Tuhan, baik yang kami sengaja maupun karena kelalaian kami Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan untuk datang di hadapan pada pagi hari ini, dan dosa kami tidak menjadi penghalang berkat Tuhan tercurah atas kami semua. Kami serahkan setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mungkin juga kami datang dari rumah kami masing-masing dengan membawa pergumulan dan persoalan dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Entah itu masalah keluarga, masalah ekonomi, bahkan juga mungkin masalah kesehatan kami dan hal-hal yang lain. Kami percaya bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa, kiranya kuat kuasa Tuhan terus menopang kami, pertolongan yang bersumber daripada Allah dan nyata dalam hidup setiap kami, sehingga di tengah-tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi, kami boleh memperoleh kelegaan yang bersumber daripada Allah. Dan biarlah kami tetap memandang kepada Tuhan dan menantikan pertolongan yang sungguh-sungguh daripada Engkau Tuhan. Biarlah hati setiap kami tetap melekat kepada Tuhan, dan iman kami terus dikuatkan dan diteguhkan di hadapan-Mu. Terlebih saat ini Tuhan, untuk kondisi COVID yang kembali naik, khususnya di Banyumas, bahkan juga di beberapa kota yang lain. Kami berdoa Tuhan, tolong dan jaga kami setiap anak-anak Tuhan, seluruh jemaat-jemaat kami, baik yang ada di Purwokerto, juga di Jakarta, di Tangerang, dan juga di Surabaya. Kami memohon anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan, khususnya untuk jemaat pusat yang saat ini sedang banyak yang positif. Kami berdoa Tuhan, pulihkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Biarlah dalam masa-masa isoman saat ini mereka boleh tetap memiliki kehiburan dan kekuatan daripada Tuhan, sehingga mereka juga boleh pulih kembali dengan cepat dan kembali boleh beraktivitas dengan baik dan boleh melayani Tuhan dan beribadah bersama-sama dengan jemaat yang lain di gereja. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan untuk setiap kami. Biarlah di tengah-tengah berbagai kesulitan hidup hari ini, kami tetap memandang kepada pertolongan daripada Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk khususnya gereja Karunia Purwokerto. Tuhan, Engkau berkati setiap para majelis hamba Tuhan dan pengurus. Biarlah Tuhan terus yang memakai setiap kami untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga pelayanan gereja Karunia Purwokerto terus ada di dalam pimpinan dan kuasa Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan diberkati melalui gereja ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan saat ini untuk jemaat kami yang tidak bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengetahui keberadaan mereka. Kami berdoa untuk Jauh Solusi yang besok akan kembali ke Purwokerto. Tuhan juga sertai perjalanannya, bahkan kembali ke Purwokerto dengan selamat. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkati para pemimpin kami agar melalui tangan-tangan mereka, melalui pemikiran-pemikiran mereka, negara kami tetap aman, negara kami boleh dipulihkan, khususnya di bidang ekonomi dan juga kesehatan di masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, dan sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Urapi anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, dan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kita masih tetap berdiri, kita akan membuka Alkitab yang terambil di dalam Lukas 3 ayat 1 sampai 20. Saya akan bacakan untuk ayat 1, kemudian Bapak Ibu ayat yang kedua dan selanjutnya. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis,
dan Lisanias raja wilayah Abilene. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang?" Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya. Sekian pembahasan firman Tuhan, kami persilakan untuk kembali Bapak Ibu. Sama-sama kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan, tinggalkan dosaku. Pada domba
berdiri. Doa syukur pagi ini akan dipimpin oleh Ibu Heni, kami persilakan. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali. Sebentar kita akan diingatkan, dikuatkan, disegarkan melalui firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya Bapak Penginjil Hadi dengan tema berani menyuarakan kebenaran. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita agar kita melalui mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini kita berkomitmen, kita tetap setia apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami di dalam masa-masa yang sulit dan masa-masa yang sungguh mengerikan ya. Hari lepas hari kita harus mendengarkan ini itu. Namun melalui firman Tuhan pagi ini kita boleh dikuatkan ya. Kita mendapatkan pengharapan yang baru. Kita akan memuji nama Tuhan untuk tetap setia. Tempat kami persilakan pada hambanya. Baik bagiku sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai aku datang.
Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati akan hidup kami. Engkau sudah menyertai kehidupan kami dari hari ke hari di dalam berbagai tanggung jawab yang Engkau berikan kepada setiap kami, Bapa. Kami bersyukur jika pagi hari ini Engkau juga membangunkan kami dan menggerakkan setiap kami untuk boleh datang ke rumah-Mu Tuhan untuk beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sajalah yang menolong, menopang dan menuntun kehidupan kami dari hari ke hari. Dan bila pada pagi hari Tuhan kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, kiranya Engkau menaruh kebenaran firman itu di dalam hati kami, supaya kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh menghasilkan kehidupan dari buah pertobatan itu Tuhan. Sehingga kehidupan kami bukan hanya dikenal sebagai orang Kristen, tetapi juga melalui perbuatan-perbuatan kami Tuhan, melalui tingkah laku kami, melalui kesaksian hidup kami boleh memuliakan Engkau. Dan melalui kehidupan kami, orang lain boleh mengenal Engkau. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan, di mana tema kita hari ini yaitu berani menyuarakan kebenaran. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang keberanian menyuarakan kebenaran, berarti ada sesuatu yang tidak benar. Ada sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan suatu masyarakat ataupun suatu bangsa, sehingga diperlukan suara ataupun orang yang berani menyuarakan kebenaran dengan satu tujuan agar seluruh tatanan masyarakat, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ataupun di dalam kehidupan sehari-hari kembali kepada jalur yang tepat ataupun jalur yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan seorang Yohanes Pembaptis. Tentunya ketika dia harus menyuarakan kebenaran, bukanlah sesuatu yang mudah untuk disampaikan, tetapi dibutuhkan satu keberanian untuk menyampaikan kebenaran itu. Kalau kehidupan seseorang tidak memiliki kebiasaan, ya sekali lagi, kalau hidup seseorang tidak dididik, tidak dilatih untuk hidup di dalam kebenaran, maka saya yakin dan percaya orang tersebut tidak akan berani menyuarakan kebenaran ketika melihat ketidakbenaran di hadapannya. Tetapi kalau seseorang itu sejak kecil sudah dididik, sudah dilatih, sudah diajar tentang kebenaran, maka di dalam kehidupannya ketika dia melihat ketidakbenaran itu, dia akan berani untuk menyuarakannya. Kalau dia melihat orang yang salah, dia berani untuk menegur. Ketika dia melihat orang yang hidupnya tidak benar, dia juga akan menegur. Tetapi bukan hanya sekedar dia menegur, tetapi juga dia sendiri mengalami ataupun dia sendiri memiliki pengalaman bagaimana hidup di dalam kebenaran itu. Demikian juga Yohanes Pembaptis, dia dididik, diajar oleh kedua orang tuanya, yaitu Imam Zakaria dan mamanya Elisabet. Kedua orang tua yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Bagaimana dia mendidik Yohanes, anak yang Tuhan berikan di masa tuanya, supaya kehidupan Yohanes itu memiliki satu kehidupan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupan Yohanes sudah dinubuatkan oleh malaikat ketika malaikat itu menjumpai Zakaria. Bagaimana Yohanes akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur. Dia akan menjauhi segala macam kejahatan di dalam hidupnya. Karena Yohanes Pembaptis memiliki satu tanggung jawab yang besar di dalam hidupnya, di dalam zamannya ketika dia harus menyiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pernah ikut ya acara misalkan kebaktian Padang gitu.
Nah, di dalam kebaktian Padang biasanya juga ada firman Tuhan yang disampaikan oleh sang pembicara kepada setiap kita para pesertanya. Nah, di dalam bagian ini mereka ketika orang-orang datang kepada Yohanes, mereka sebetulnya bukan dalam rangka ibadah padang untuk mendengarkan khotbah daripada Yohanes. Kenapa saudara? Karena di dalam konteks ini tadi saya katakan ada suatu tatanan kehidupan yang tidak benar sehingga Yohanes menyuarakan kebenaran. Saudara, ketika Lukas menuliskan di dalam ayat 1 yang menurut saya itu cukup panjang, ayat 1 dan ayat 2, saya baca sekali lagi. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Tuhan kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Saudara, Lukas di dalam ayat 1 dan 2 dia tidak pengen pamer tentang pemahaman, pengertian dia tentang sejarah. Tetapi nama-nama itu disebutkan, jabatan-jabatannya juga disebutkan. Ini berarti ada sesuatu yang tidak benar. Ada sesuatu yang mau disampaikan, ada suatu pesan yang sangat penting untuk pembacanya. Saudara, ketika nama-nama itu disebutkan bersama dengan jabatannya, bahkan sampai ada 2 imam besar. Saudara, sebetulnya secara kehidupan di dalam pemerintahan itu tidak dijalankan dengan tidak benar. Demikian juga pelayanan di bait Allah itu juga dijalankan dengan tidak benar. Nanti kita akan melihat bagaimana para pemungut cukai, bagaimana para prajurit, bagaimana orang-orang yang datang bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Ada sebuah teguran yang disampaikan melalui apa yang ditulis oleh Lukas. Lukas mengingatkan bahwa sistem pemerintahan pada ketika Yohanes Pembaptis ini adalah sebuah sistem pemerintahan yang sangat korup, ya, penuh dengan korupsi. Bukan hanya itu, di dalam bait suci pun terjadi korupsi yang luar biasa. Sehingga ada 2 imam besar. Di dalam aturan seharusnya imam besar itu hanya ada 1. Tetapi di dalam penafsiran ada mengatakan bahwa imam besar Hanas dan Kayafas ada 2. Kalau tidak salah yang Hanas ini dipecat oleh pemerintah, kemudian Kayafas ini adalah orangnya pemerintah yang diangkat untuk melayani di bait suci untuk menjalankan fungsi keimaman. Kemudian saudara, di dalam bagian ayat yang terakhir yang kita baca tadi juga adanya satu kehidupan seorang raja yang juga memiliki kehidupan moral yang tidak baik. Dikatakan di situ akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias istri saudaranya dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Jadi saudara, nama-nama itu disebutkan bukan untuk tujuan yang bukan menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang baik dan hidup benar, tetapi justru orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan baik sebagai raja, sebagai gubernur, sebagai penguasa wilayah, bahkan sampai kedudukan tertinggi di dalam bait Allah yang dijabat oleh imam besar itu pun melakukan satu tindakan yang tidak benar. Ada korupsi besar-besaran dan itu menunjukkan bagaimana moralitas kehidupan suatu bangsa itu sangat-sangat rusak, sangat-sangat kacau. Sehingga di dalam ayat yang kedua di situ dikatakan, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa firman Tuhan itu datang di padang gurun? Kenapa kok bukan di bait Allah?
Karena Allah melihat bahwa kehidupan pelayan-pelayan yang ada di bait Allah yang seharusnya mereka hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, mereka pun hidup sama seperti manusia yang berdosa, manusia dunia yang haus akan harta duniawi, yang haus dengan kekayaan dan lain sebagainya, sama seperti pemimpin-pemimpin mereka. Jadi saudara, Yohanes diutus di tengah-tengah padang gurun supaya menyuarakan kebenaran. Saudara, dan saya rasa ini bukan suatu rahasia, bukan suatu yang dirahasiakan, tetapi sudah menjadi pemahaman umum bahwa apa yang terjadi di bait Allah, orang-orang yang melayani di dalam sana adalah orang-orang yang hanya pengen mendengarkan sesuatu khotbah yang menyenangkan hati mereka. Imam besar tidak menyuarakan supaya umat Tuhan itu bertobat dan meninggalkan segala dosa. Sehingga apa yang dinubuatkan oleh Yesaya itu digenapi ketika Yohanes Pembaptis itu datang di tengah-tengah dunia ini. Yohanes menyuarakan kebenaran supaya orang-orang pada zamannya itu bertobat. Itulah seruan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dia tidak memiliki ketakutan sedikit pun dengan kebenaran yang dia suarakan. Yohanes mengatakan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni segala dosa." Jadi saudara, inilah seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis bahwa di dalam kehidupan manusia yang sudah begitu bobrok, yang sudah begitu rusak, mereka harus bertobat. Manusia membutuhkan pertobatan supaya dosanya diampuni. Bertobat di sini memiliki pemahaman ataupun pengertian supaya manusia itu pola pikirnya berubah. Pola pikirnya itu menjadi pola pikir yang baik, mengerti yang baik dan melakukan yang baik, mengerti yang benar dan melakukan hal yang benar. Sehingga kebenaran ini harus terus disuarakan oleh Yohanes Pembaptis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang datang ke bait Allah, di sana dia tidak mendengarkan kebenaran, maka orang mencari siapa sih pengkhotbah yang menyuarakan kebenaran, yang membawa manusia itu boleh mengalami Tuhan ataupun boleh mengalami pertobatan. Sehingga orang-orang datang menjumpai Yohanes yang ada di padang gurun, yang berani menyuarakan kebenaran, bukan hanya sekedar teori tetapi juga di dalam hidup seorang Yohanes. Dia memberikan satu teladan. Dia tidak canggung-canggung untuk menyuruh orang untuk bertobat. Saudara, inilah kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Bahwa ketika saudara dan saya datang ke rumah Tuhan, ketika saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan, adalah firman Tuhan yang menegur kita, firman Tuhan yang menolong kita untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Iman kita bertumbuh untuk menjadi orang Kristen yang semakin baik, yang semakin bertumbuh menjadi sama seperti Kristus. Menjadi orang Kristen yang semakin rendah hati ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita ditegur melalui kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan akan segala dosa kita, kita bertobat, kita mau mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita mendapatkan prinsip-prinsip bagaimana saudara dan saya harus hidup di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang seharusnya menjadi kerinduan di dalam hati kita. Menjadi tujuan dan motivasi ketika kita datang untuk menyembah Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Sehingga kehidupan saudara dan saya semakin berbuah. Kita menjadi orang-orang yang bertobat, yang menghasilkan buah pertobatan itu. Sehingga di dalam hidup saudara dan saya, kita dikenal sebagai orang Kristen yang baik. Orang Kristen yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita bersyukur sampai hari ini kita belum pernah mengundang khotbah yang isinya cuma lawaan. Hari ini banyak gereja yang mengundang pembicara untuk apa? Untuk melawak di atas mimbar, untuk melawak di depan. Saya tidak tahu apakah banyak orang Kristen yang hari ini dalam kondisi stres karena masalah dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan hiburan, membutuhkan seseorang yang bisa melawak dan disebut sebagai lawakan-lawakan Kristiani, yang sesungguhnya juga tidak alkitabiah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Sebagai anak-anak Tuhan yang hidup pada zaman ini, kita pun memiliki tantangan ataupun kesulitan tersendiri di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan akan menolong kita untuk memiliki dasar hidup yang kuat, dasar hidup yang kokoh. Untuk kita sebagai orang tua, mari kita mengajarkan dan memberikan teladan kepada anak-anak kita, kepada anggota keluarga kita, dengan hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga anak-anak kita mereka bisa bertumbuh menjadi pribadi-pribadi sama seperti Yohanes. Berani menyuarakan kebenaran karena mereka sudah dididik. Mereka sudah dilatih dari dalam keluarga. Di dalam kehidupan sehari-hari mereka dilatih untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, menyuarakan kebenaran memang tidak mudah, tetapi dibutuhkan satu tekad, satu keberanian dan latihan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama belajar. Kita harus berbuah dari pertobatan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini ketika Yohanes menyuarakan supaya orang-orang itu bertobat, supaya orang-orang itu meninggalkan segala dosanya. Setiap orang yang datang kepadanya ditegur oleh dia, diberikan pemahaman yang benar, supaya mereka dapat menjalani ataupun bagaimana mereka harus menjalani kehidupannya. Saudara, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-7. Kita akan lompat, tapi nanti kita akan juga lihat di dalam ayat sebelumnya. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Saudara, inilah seruan pertobatan untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang datang kepadanya, yang datang dengan penuh kesombongan bahwa saya sebagai keturunan Abraham. Mereka yakin bahwa ketika mereka mati akan masuk surga tanpa harus bertobat. Saudara, itu adalah ajaran tradisi di dalam kehidupan orang Yahudi. Bahwa janji Allah kepada Abraham bahwa semua keturunannya akan diselamatkan tanpa harus bertobat. Itulah yang diyakini. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Melakukan hukum-hukum Taurat, mereka merasa bahwa mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi di dalam bagian ini, Yohanes sebagai seorang pengkhotbah menyerukan supaya mereka bertobat kepada setiap orang yang datang. Karena tanpa pertobatan, maka segala perbuatan baikmu itu akan sia-sia. Karena Yohanes adalah seorang pemberita Injil. Injil adalah kabar baik bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, setiap orang yang mendapatkan anugerah iman untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, akan menerima anugerah keselamatan. Saudara, keselamatan di dalam iman Kristen itu adalah anugerah. Sehingga kehidupan setiap orang percaya di dalam Kristus itu sudah terjamin. Jadi saudara, keselamatan di dalam iman kita itu anugerah. Bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang membuat kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak. Tetapi kehidupan yang bertobat, kehidupan yang mengakui segala dosa kita, kehidupan yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita.
Keselamatan hanya ada di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan setiap orang yang sudah bertobat, yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, hidupnya harus berbuah. Melalui apa, saudara? Melalui kesaksian hidup. Orang yang sudah bertobat, hidupnya akan kelihatan. Melalui apa? Melalui buah-buah yang dihasilkannya. Melalui perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sudah bertobat. Oleh sebab itu, Yohanes menegur dengan sangat keras. Dia mengatakan, hai keturunan ular beludak. Ini adalah sebuah sebutan yang sangat, dalam tanda kutip, sangat kasar. Karena mereka adalah orang yang tegar tengkuk, orang yang keras kepala, orang yang sulit untuk diubahkan, orang yang tidak mau, ataupun orang yang sulit untuk meninggalkan segala prinsip-prinsip di dalam hidupnya. Padahal prinsip itu bukanlah prinsip yang membawa mereka kepada kehidupan yang kekal. Sehingga disebut sebagai keturunan ular beludak. Ini adalah ular yang berbisa, yang biasa ada di padang gurun. Dan ketika Yohanes mengutip ataupun mengambil bagian ini, orang-orang yang datang kepadanya diingatkan kepada nenek moyang mereka yang ada ketika mereka ada di padang gurun selama 40 tahun. Allah ada di tengah-tengah mereka, tetapi mereka tidak mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mereka menduakan Allah. Mereka menyembah kepada berhala-berhala yang dimiliki oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Mereka menjadi umat yang tidak setia. Itulah gelar yang diberikan, ataupun gelar yang dimiliki oleh orang-orang yang tegar tengkuk itu, keturunan daripada Abraham yang tidak mau bertobat. Oleh sebab itu ketika Yohanes Pembaptis menyerukan bahwa kalau kamu tidak bertobat, meninggalkan segala dosamu, kapak sudah tersedia. Artinya bahwa orang yang tidak mau bertobat maka akan dicampakkan ke dalam neraka. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan itu penting. Dan bagaimana di dalam bagian ini kita melihat ketika orang banyak itu datang, mereka mau dibaptis, mereka mau bertobat. Setelah bertobat, apa yang harus aku lakukan? Yohanes mengatakan, hasilkanlah buah dari pertobatanmu itu. Apa yang harus kami hasilkan? Orang banyak itu bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Yohanes menjawab, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah prinsip yang sederhana dari kebaikan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang bertobat. Saudara, tadi saya katakan bahwa sistem pemerintahan pada waktu itu adalah sistem pemerintahan yang penuh dengan korupsi dan kejahatan. Demikian juga pelayanan ataupun orang-orang yang menjalankan pelayanan di bait Allah itu juga terjadi korupsi yang luar biasa. Saudara, kalau dua sistem ini sudah dikuasai dengan sistem yang korup, kita tahu bahwa korupsi itu adalah tindakan seseorang yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang serakah. Kalau orang yang sudah serakah, maka berbagai macam cara akan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, untuk memperkaya diri sendiri dengan berbagai macam cara. Dan sistem yang demikian akan merusak kehidupan sistem di dalam hidup masyarakat, sehingga kemiskinan itu terjadi di mana-mana. Oleh sebab itu ketika Yohanes menyuarakan hal ini, engkau yang sudah diberkati oleh Tuhan, engkau yang sudah dicukupkan oleh Tuhan, engkau yang hidup di dalam berkelimpahan, bertobatlah, lihatlah orang-orang di sekelilingmu. Ketika mereka membutuhkan pakaian, hidup di dalam kekurangan, bantulah mereka. Karena dengan membantu sesamamu, engkau akan dijauhkan dari sifat keserakahan, sifat mementingkan diri sendiri, sifat memperkaya diri sendiri.
Milikilah belas kasihan kepada sesamamu yang sedang dalam kekurangan. Saudara, dua hal kebutuhan manusia itu pakaian dan makanan hanyalah sebuah contoh bahwa orang yang kekurangan itu harus ditolong. Setiap orang yang sudah bertobat, orang yang sudah di dalam Kristus harus bersedia melihat sesamanya, membantu sesamanya tanpa melihat dia agamanya apa, sukunya apa, latar belakang hidupnya seperti apa. Tetapi kalau memang dia ada di dalam kekurangan, sekalipun ia sudah bekerja keras, kita sebagai orang yang diberkati harus membantu, harus menolong. Beda kalau dia kekurangan karena dia malas bekerja. Beda kalau dia nggak punya baju karena kehidupannya nggak benar. Tetapi kalau kita melihat tetangga kita, saudara kita, sesama kita, dia sudah berjuang di dalam hidupnya, dia bukan orang yang malas. Tetapi karena satu dan lain hal dia ada di dalam kekurangan, yang membutuhkan pertolongan, harus kita melakukannya. Harus kita menolongnya, harus kita membantunya. Karena itu adalah buah daripada pertobatan kita. Kita harus mengasihi sesama kita. Ketika Tuhan Yesus ditanya, Tuhan, hukum manakah dari seluruh hukum Taurat itu yang harus kami lakukan? Tuhan Yesus bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan? Kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus amanatkan. Bahwa di dalam hidup saudara dan saya sebagai orang Kristen, kita mau sungguh-sungguh mengasihi Allah. Tetapi ketika saudara dan saya mengasihi Allah, itu kan tidak kelihatan. Betul ya? Itu kan kehidupan pribadi kita sendiri. Yang orang lain tidak tahu apakah kita sudah mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Ya tentunya memang ditunjukkan dengan ketaatan di dalam ibadah dan juga dalam melayani Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak terbatas sampai di situ. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana ketika kita melihat saudara kita, tetangga kita, sesama kita hidup di dalam kekurangan, apakah kita memiliki belas kasihan kepadanya? Apakah hati kita tergerak untuk membantu, untuk menolongnya? Disitulah saatnya kita menunjukkan iman kita. Disitulah Tuhan mengizinkan supaya kehidupan saudara dan menghasilkan buah dari pertobatan kita, yaitu mengasihi sesama. Dan mengasihi sesama itu tidak cuma cukup diucapkan di mulut saja, tetapi harus kita wujud nyatakan. Harus kita realisasikan dengan apa? Dengan pemberian. Dengan menolong orang lain yang membutuhkan. Itulah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Bahwa setiap orang yang sudah bertobat, yang sudah lahir baru, ia wajib mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah prinsip umum yang harus saudara dan saya pegang, yang harus saudara dan saya jaga, dan harus saudara dan saya praktekkan di dalam kehidupan kita. Saudara, di antara orang banyak itu juga ada yang datang, yaitu pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Artinya mereka mau bertobat, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para pemungut cukai pada zaman itu adalah orang-orang yang dianggap najis. Sama seperti orang yang kena kusta, dikucilkan oleh masyarakat, dibenci oleh masyarakat. Bahkan kalau ada orang yang kena kusta, ketika dia mau bertemu ketika dia berpapasan dengan orang pun dia harus mengatakan najis, najis, najis. Artinya apa? Saya kena kusta, saya kena kusta, saya kena kusta. Tujuannya supaya orang itu menghindar darinya. Dia ngasih tahu dia orang yang sedang kena kusta, supaya yang lain jangan tercemar. Sama seperti dosa yang
sama seperti pandangan masyarakat kepada para pemungut cukai. Mereka adalah orang-orang yang najis, orang-orang yang harus dijauhi. Kenapa saudara? Karena budaya pemungut cukai pada waktu itu mereka menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagi dia. Artinya ada sebuah sistem yang tadi di kerajaan, di pemerintahan korupsi, demikian juga para pemungut cukai sebagai kaki tangan pemerintah untuk mendapatkan upeti, untuk mengisi kas negara, kas kerajaan. Para pemungut cukai ini adalah petugas pajak. Di dalam negara kita, penghasilan negara kita itu kan dari pajak. Pegawai negeri digaji dengan pajak, jalanan dibangun dengan pajak, infrastruktur dibangun dengan pajak, aparat pemerintah, ya TNI, Polri, semua digaji dari pajak. Jadi saudara, pemungut pajak ini juga adalah, pemungut cukai ini juga adalah orang-orang yang menjadi ujung tombak pendapatan suatu negara. Nah, sehingga untuk memperkaya diri sendiri, kalau mereka tentunya mereka punya gaji, tetapi mereka merasa dengan gajinya itu mereka tidak cukup. Bagaimana caranya supaya seorang pemungut cukai itu bisa kaya? Dengan korupsi, dengan menaikkan yang seharusnya. Misalkan ini orang harus bayar 10.000, dinaikkan jadi 15, bisa jadi dengan 20 dan lain sebagainya. Yohanes tahu karena itu sudah menjadi satu budaya pada waktu itu bahwa para pemungut cukai itu menagih lebih banyak dari apa yang ditentukan bagimu. Jadi mereka harus bertobat. Bagaimana caranya? Ya lakukan tugasmu dengan baik. Yohanes enggak melarang mereka menjadi pemungut cukai, tetapi jadilah pemungut cukai yang benar, pemungut cukai yang melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan benar. Jangan mengambil lebih dari apa yang sudah ditentukan, karena kelebihannya itu adalah untuk dirinya sendiri, untuk memperkaya dirinya sendiri, padahal dia sudah digaji sebagai seorang pemungut cukai. Jadi saudara, tindakan korupsi inilah yang harus ditinggalkan di dalam kehidupan para pemungut cukai. Demikian juga ketika hari ini kita belajar bagian ini, kita pun walaupun kita bukan pemungut cukai, mungkin kita juga bisa menjadi orang-orang yang korupsi di dalam pekerjaan kita. Saudara, di kampung saya ada sebuah mebel gitu, ada sebuah perusahaan mebel yang dikelola oleh keluarga, tapi bukan keluarga saya. Mebel ini sekitar tahun 95-an itu cukup besar. Pemiliknya orang kampung saya, tetapi dia tinggal di Amerika. Karena dia punya modal besar, maka saudara-saudaranya yang di kampung termasuk ponakan-ponakannya itu yang bekerja, yang mengelola mebel tersebut. Karena waktu itu pohon jati itu masih sangat banyak di Jepara. Ponakan-ponakannya pokoknya ya masih family, masih keluarga besarnya begitu. Siapa bagian apa begitu. Tapi pabrik mebel ini sudah tutup, sudah bangkrut. Kenapa saudara? Karena ada sebuah sistem korup di dalamnya. Korupsinya lewat apa? Salah satu orang kepercayaan, yaitu ponakannya, itu mendapat tugas untuk pengadaan. Jadi dia membeli yang namanya mebel itu kan ada baut-baut itu ya, ada engsel-engselnya itu. Ya kalau kursi kita nggak ada engselnya, tetapi model mebel pada waktu itu yang menggunakan engsel-engsel itu saudara. Ya tentunya menggunakan lem juga. Ya pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang dibeli ya dari toko yang menyediakan perlengkapan mebel. Saudara, ponakannya ini selalu minta bon kosong, kwitansi kosong, pembelian yang kosong. Dia isi sendiri. Ini engsel model ini, jadi engselnya bukan satu model, tetapi yang namanya mebel itu engselnya modelnya banyak sekali dan kebutuhannya juga sangat banyak.
Jadi engsel itu di markup harganya, saudara. Jadi kalau engsel itu misalkan harganya 10.000, dia bisa naikkan menjadi 12.500 ataupun 15.000. Ya kalau belinya cuma sepasang mungkin selisihnya cuma 10.000, tapi kalau belinya itu puluhan, ratusan dari satu jenis engsel, itu sudah bisa dikalikan. Belum lagi dari yang lainnya. Saudara, itu berlangsung bertahun-tahun tanpa pemiliknya ini tahu. Dia percaya saja. Tapi mungkin karena dia udah mulai curiga, atau mungkin juga ada yang ngasih laporan ke dia suatu hari, setiap kali dia pulang selalu dijemput ke Semarang, sehingga semua bisa dipersiapkan dan kelihatan begitu rapi. Tentunya dia menerima nota-nota laporan pembelajaran dan lain sebagainya. Suatu hari dia pulang dari Amerika tanpa memberitahu. Kemudian dia pergi mengunjungi toko tempat di mana kebiasaan ponakannya itu ataupun karyawannya itu, orang-orang kepercayaan itu membeli barang di situ. Lalu dia tanya kan, bukan hanya tanya, tapi dia bermaksud membeli. Saya mau beli engsel tipe ini, sekian banyak, ini sekian banyak, ini sekian banyak. Tolong buatin nota. Saudara, dia kaget. Kenapa? Karena nota yang dia terima selama ini dengan yang dia beli sendiri itu selisihnya lumayan. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Jadi saudara, dari peristiwa ini, bahwa sikap serakah, sikap mengambil untung, itu akan merugikan diri sendiri. Dan toh, ya saya melihat sendiri bahwa ponak-ponakannya orang-orang yang diberikan kepercayaan, hidup mereka hari ini toh biasa-biasa saja. Bahkan ada juga yang hidup di dalam kesusahan, yang hari-harinya mengharapkan belas kasihan dari saudaranya. Kenapa? Karena dia memiliki kehidupan yang tidak benar. Dia tidak dilatih untuk bagaimana hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah contoh bagaimana kejahatan dalam berbagai macam bentuk itu harus ditinggalkan oleh setiap orang yang mau sungguh-sungguh bertobat di dalam hidupnya. Saudara, bukan hanya pemungut cukai yang harus berubah di dalam hidupnya, di dalam kebiasaan, tetapi juga prajurit-prajurit yang datang kepada Yohanes. Yohanes pun menyuarakan kebenaran bagaimana mereka harus hidup benar, hidup yang bertobat. Ayat 14 dikatakan, dan prajurit-prajurit juga bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudara, para prajurit ini boleh dikatakan ya mungkin TNI Polri kalau di tempat kita begitu, tentara, para tentara, orang-orang yang mengurusi masalah-masalah di dalam masyarakat. Ternyata kalau ketika Yohanes menyuarakan kebenaran kepada mereka, kejahatan yang model seperti ini pun masih terus berlangsung sampai hari ini. Saudara, kalau ada orang yang ditilang begitu ya, melanggar lampu merah ataupun ketika ada pemeriksaan, apa sih yang dilakukan sama polisi? Kalau misalkan kalau saya suka di Purwokerto itu, kalau ada orang melanggar kena tilang, langsung sidang di tempat gitu kan. Tujuannya apa? Supaya tidak ada polisi yang disogok. Betul ya? Kalau kita melanggar kemudian kita polisinya bilang atau kita bilang damai atau apalah segala macam dengan berbagai macam alasan, kasih duit ke polisi, polisinya ngasih gak itu ke negara? Enggak. Kemana? Masuk kantong sendiri. Nah, sehingga supaya itu tidak terjadi, ada sidang di tempat. Uangnya kita melanggar, kita didenda, kita bayar kepada pemerintah. Tetapi sebelum itu berlangsung. Bagaimana polisi-polisi yang ada di jalanan, begitu, walaupun tidak semua saudara, ini hanya sebuah contoh, mereka menerima itu. Mereka bahkan ada juga yang mencari-cari. Saudara, ini yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah sesuatu yang tidak benar. Memeras, main kasus, dan lain sebagainya. Hal ini bukan hanya bisa dilakukan oleh polisi.
Di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, sebagai jemaat pun bisa. Saya bukan mau mengajari, tetapi kalau misalkan ada masalah, kita ancam orang yang bermasalah dengan kita itu dilaporkan ke polisi. Ya kalau nggak mau saya laporkan, ya lo kasih duit sama saya. Sekian, pemerasan saudara. Ya karena mungkin orang itu sudah memang bersalah, dia merasa takut. Ya udah, itu bisa terjadi saudara. Dan itu bukan dalam kehidupan kita, dalam media sosial juga demikian. 3 minggu lalu istri saya, sebulan lalu lebih ya, pusing dia. Kenapa? Foto kami sekeluarga dipakai untuk nipu teman. Dan hampir percaya teman itu. Tetapi di dalam hikmat Tuhan, teman itu akhirnya konfirmasi ke kami dan kami mengatakan kami baik-baik saja. Dan setelah itu urusan selesai, ternyata bukan di situ, di media sosial. Dia juga diteror. Tujuannya apa? Duit lagi. Walaupun di situ belum terjadi pemerasan, tetapi indikasinya ke arah sana. Jadi saudara, kejahatan itu bisa terjadi dengan berbagai macam cara. Oleh sebab itu di dalam hidup kita, sebagai pribadi-pribadi yang sudah percaya kepada Kristus, kita mengenal kebenaran, marilah kita bersama-sama menghidupi kebenaran ini. Karena itulah yang Tuhan mau, itulah yang Yesus Kristus teladankan di dalam hidup saudara dan saya. Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran, jangan pernah takut untuk hidup di dalam kebenaran. Karena ini adalah satu-satunya cara bagaimana saudara memuliakan Allah di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, di mana Engkau mengingatkan pada kami pada hari ini Tuhan, bahwa di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kami harus hidup di dalam kebenaran. Kami harus berani menyuarakan kebenaran dan juga menghidupinya ya Tuhan. Karena itulah yang Kau kehendaki untuk setiap kami. Supaya di tengah-tengah dunia ini kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Menjadi orang-orang Kristen yang berbuah dari pertobatan yang kami lakukan, yang kami ucapkan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, menguasai hidup kami, supaya kami memiliki keberanian untuk hidup di dalam kebenaran. Bimbing kami ya Bapa, supaya kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya menjadi pengetahuan buat kami, buat hidup kami, tetapi kami mau menyaksikannya, kami mau mempraktekkannya. Ketika kami mengenal Injil Tuhan, kami mengerti Injil, kami belajar Injil, bimbing kami juga supaya kami boleh menjadi pemberita Injil di dalam hidup kami. Meteraikan kebenaran firman Tuhan ini Bapa di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Ibu Karsia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara sudah diberkati lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kiranya kehidupan Bapak Ibu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Penginjil Hadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarganya. Sama-sama kita akan mengikrarkan kita pada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Bapa kami yang di dalam surga, segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah memimpin dan memberkati akan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saya akan bacakan warta gereja untuk minggu besok adalah Pekan Imlek. Liturgis Evangelis Rita Purwanto, doa syafaat Ibu Heni, petugas pelayanan Bapak Bagio, doa syukur Bapak Bagio, LCD Saudari Tiara, keyboard Saudari Leni. Untuk minggu besok bagi Bapak Ibu dan Saudara yang mempunyai baju merah bisa dipakai ya, karena minggu besok Pekan Imlek. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang pagi ini melayani Tuhan. Tuhan memberkati terus dalam kehidupannya dan juga studinya. Kita akan bersama-sama menyanyi Immanuel sambil memberikan salam jauh. Selesai saat teduh, Tuhan memberkati.